Para kekasih, tolong agungkan kepala ke samping Anda dan katakan, pagi hari ini pastilah luar biasa. Amin. Saudara percaya demikian? Para kekasih, kita melihat situasi dan kondisi sekarang, saudara, begitu merebaknya virus COVID-19 dengan strain-nya, dengan mutasinya, dan itu membuat orang mudah dan lebih mudah tertulari. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara di rumah, itu kita harus hidup bersih. Ya saudara, pergi kalau tidak terlalu penting, lebih baik di rumah. Saudara, bahkan pemerintah menganjurkan, saudara, atas instruksi dari WHO, bahwa orang memakai masker di kerumunan itu sebaiknya didobel. COVID ini dibanding yang akan datang, saudara, tidak ada artinya. Saya ulangi, tidak ada artinya, terlalu kecil, terlalu minim. Besok yang akan datang itu luar biasa. Entah dalam bentuk penyakit, entah dalam bentuk peperangan, entah di dalam bentuk penebaran virus-virus di udara, ataupun senjata biologis dan senjata kimiawi yang kita tidak tahu siapa yang melontarkan, dari mana. Karena gas dan virus tidak berbau dan tidak berwarna, saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, kita menghadapi hari-hari yang jahat sesuai dengan kata Alkitab. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengurapan dari Tuhan, kita pasti akan mengalami kesengsaraan. Ya saudara, ya kalau segera mati, kalau tidak bagaimana? Ya saudara, ya kalau mati masuk surga, kalau masuk neraka bagaimana? Ya, itu sebab saya dan Anda harus mengerti dengan jelas. Itu sebab pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa, yaitu satu tema mengenai soal kuasa dari Tuhan. Yaitu Tuhan berjanji untuk memberikan kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan, luar biasa. Para kekasih, tema kita adalah kamu akan menerima kuasa. Katakan, saya akan menerima kuasa. Saudara yang kekasih, apa maksudnya? Sudah pasti ini bukan kuasa menjadikan saudara raja atau pemerintah, gubernur atau presiden. Tidak, tapi ini kuasa untuk saudara mengalahkan. Namanya kuasa itu luar biasa. Amin. Itulah yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Di dalam bahasa Jawa, kuasa ini disebutkan dalam Alkitab sebagai kasekten. Katakan kasekten. Kasekten ini kesaktian, saudara. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya ini kesaktian, dalam bahasa Inggris power, ya saudara, tenaga dan kuasa. Itu sebab saya dan saudara, kita menyediakan diri kita pagi hari ini dalam perjamuan kudus, supaya kita menerima dari Tuhan. Dalam bahasa Jawa apa? Kasekten. Dalam bahasa Inggris apa? Power. Dalam bahasa Indonesia apa? Kuasa. Ya, itu sebab Anda dan saya, kita harus menyerahkan hidup kita, biarlah pagi hari ini Allah Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Para kekasih, sebuah ayat dari Alkitab kita akan membaca bersama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Para kekasih, Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dengan suara yang nyaring kita akan baca bersama. 1, 2. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara yang kekasih, sudah kita baca ini mungkin puluhan kali ya. Sejak tahun kapan saudara pernah membaca pertama kalinya? Tetapi sekarang ini kita membaca karena kita mempunyai hak. Katakan, saya memiliki hak untuk mendapat janji Tuhan ini. Angkat tangan saudara. Karena saya percaya kepada Yesus. Karena saya percaya kepada firman-Nya. Karena Yesus mengasihi saya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya.
Kalau Yesus tidak mengasihi kita, alasan apapun tidak akan efektif dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Hanya karena Yesus mengasihi kita, maka kita mendapatkan janji Tuhan yang walau itu kelihatannya sangat sepele dan remeh, tetapi menyatakan kuasa Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kenapa? Karena di dalam setiap perjanjian Allah ada kasih, ada cinta dari Tuhan, saudara. Dan cinta dari Tuhan Yesus inilah yang memberikan suatu tenaga, sesuatu power, sesuatu kasekten dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk mempelajari hal ini. Ya, sekali lagi saya ingin mengajak kita membaca karena saya menuliskan ada beberapa dengan warna yang berbeda. 1, 2. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Katakan saya siap. Siap itu bagaimana kalau bilang siap? Saya siap. Ya, para kekasih, dan inilah yang harus saya dan Anda memperhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tema kita dan judul khotbah saya adalah kamu akan menerima kuasa. Saya petik dari ayat ini. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi anak-anak Tuhan mempunyai kesempatan menerima kuasa bila Roh Kudus mengurapi dia. Bila Roh Kudus turun dalam hidupnya, saudara, maka dia mempunyai kuasa, kasekten, power dari Tuhan Yesus, saudara. Untuk apa? Nah, ini dia. Seringkali kita punya pikiran, oh supaya sakitku sembuh. Oh supaya aku mendapatkan berkat yang besar. Supaya mujizat terjadi, kalau ada pintu tertutup di depanku, pasti akan terbuka. Ya, itu diantaranya. Tetapi yang Tuhan Yesus pesan sebelum dia terangkat naik ke sorga, bila saudara membaca judul di atasnya, Kristus naik ke sorga. Yesus Kristus naik ke sorga. Nah, sebelum itu terjadi, maka apa yang dia amanatkan kepada kita, yaitu 1, dia memberi kuasa. 2, supaya kita menjadi saksi. Katakan, supaya saya menjadi saksi. Saudara, memang nama-nama berikut, Yerusalem, Yudea, Samaria, ini tidak kita kenal. Dan tidak ada pada wilayah kita. Apakah kita harus ke sana? Saudara, tidak. Tetapi saya akan mengulik bersama dengan saudara apa makna daripada 3 nama ini. Yerusalem, Yudea, Samaria. Saudara, dan ini ternyata adalah di dalam keluarga kita. Ternyata di dalam lingkup hidup saya dan Anda. Kita mempunyai 3 nama ini di dalam hidup kita. Para kekasih, itu sebab yang terakhir, sampai kemana? Ujung bumi. Saudara, mungkin saudara mempunyai satu pikiran, wah kok ke ujung bumi ya, padahal bumi tidak berujung. Bumi tidak dalam bentuk seperti meja ini. Seperti para astrolog tempo hari, ya, kosmolog, ahli geologi mengatakan tempo hari sebelum Columbus menemukan benua Amerika, baru di sana terbukti bahwa bumi ini bulat. Dia berjalan terus ke timur, loh, ketemu lagi. Jadi bumi itu bukan meja yang datar. Kalau dia berjalan terus ke timur, dia akan kejeglong. Masuk kemana? Entah neraka, entah satu alam semesta. Tetapi ternyata dia berjalan terus, dia ketemu lagi. Jadi sejak itu, saudara, para ahli mengatakan bahwa bumi ini bulat. Dan memang benar. Saudara, ketika Yuri Gagarin, seorang astronaut pertama dari Rusia tempo dulu, ya saudara, lebih dari kira-kira saya umur 15 tahun, berarti 45 tahun yang lalu, 46 tahun yang lalu. Saudara, Yuri Gagarin, kosmonaut Rusia, pada waktu itu dengan kapsul ruang angkasanya memotret bumi benar bulat, globe. Saudara,
Sejak itu orang mempunyai pikiran bahwa memang dunia ini tidak ada ujungnya. Jadi kalau Tuhan Yesus berfirman dan sampai ke ujung bumi, itu berarti apa? Itu berarti kita ini akan berjalan terus. Kita ini akan beredar terus. Tanpa ujung, karena kita belum pernah mencapai target firman ini, yaitu ujung bumi. Artinya, katakan artinya, seumur hidup saya harus menjadi kesaksian. Saudara, dan ini adalah kesempatan kita. Ya, itu sebab sementara saya dan saudara masih hidup saat ini, pakai waktu dengan baik. Supaya apa? Supaya saya dan Anda benar-benar berkenan kepada Tuhan. Satu, kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Katakan satu, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Coba tangan saudara. Satu, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dua, saya dipenuhi Roh Kudus. Tiga, saya menjadi kesaksian seumur hidup saya. Dan saya akan dipakai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Para kekasih, menarik sekali. Ya, saya suka membandingkan dalam beberapa bahasa. Menarik sekali dalam bahasa Jawa. Ternyata dalam bahasa Jawa ini lebih cetha. Ya, tahu lebih cetha? Lebih ceto. Mari yang bisa membacanya bersama saya. 1, 2. Nanging kowe bakal podo diparingi kasekten. Ya kuwi sakmoso Sang Roh Suci wis nedaki kowe. Ya, saya ulangi. Ya kuwi semoso Sang Roh Suci wis nedaki kowe. Ateges kowe wis dikuasani dening panjenengane, lan kowe bakal podo dadi seksiku ana ing kutha Yerusalem, ing tanah Yudea kabeh, lan ing tanah Samaria, malah ing saklumahing bumi. Amin. Wah, ya, cetha apa tidak? Cetha sekali. Hebat ini kata-kata, ya. Nanging kowe bakal podo diparingi kasekten. Saudara, nanging kowe podo diparingi kasekten. Wow, hebat sekali. Saya mau tanya, siapa yang mau? Tolong angkat tangan saudara. Ya. Ayo katakan, Tuhan Yesus, saya mau menerima. Saya ingin menerima kasekten ini, power ini, kuasa ini bagi hidup hamba. Hamba tidak akan kalah. Hamba berkemenangan sesuai janji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Semua katakan luar biasa. Ya. Podo diparingi kasekten. Ya kuwi sakmoso Sang Roh Suci wis nedaki kowe turun ke atas kamu. Saudara. Jadi kalau Roh Suci turun di atas hidup saya dan saudara, ya, dijelaskan ateges kowe wis dikuasani dening panjenengane. Jadi kamu sudah dikuasai oleh Roh panjenengane. Itu Allah. Roh Allah adalah Allah. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu untuk apa kita ini pertama ditedai, diberikan, diturunkan kepada kita. Ya, kedua, dikuasani dening panjenengane. Untuk apa? Nah, itu tadi ya. Lan kowe bakal podo dadi seksiku. Jadi kata seksi ini adalah sesuatu di mana saya dan saudara harus menjadi alat instrumen di tangan Allah. Ini loh saksinya, ini loh buktinya. Inilah tandanya, inilah keberhasilannya, inilah buahnya. Inilah bukti yang kamu bisa dapat. Saudara, saksi. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita harus menjadi saksi karena sekti. Katakan, menjadi saksi. Saya ulangi. Menjadi saksi
karena sakti. Ya, nah inilah yang Tuhan ingin memberikan dalam hidup saya dan hidup Anda. Para kekasih, marilah kita akan melihat sebentar ya. Firman Tuhan tadi, kuasa firman dan Roh Kudus ya, untuk menaklukkan. Kenapa menjadi saksi saya artikan menaklukkan? Menjadi saksi itu berarti saya sakit-sakitan, saya kekurangan terus uang, saya tidak happy, berantem terus dalam rumah tangga. Saudara, saya tidak menjadi saksi. Saya tidak bisa menaklukkan pribadi saya dan isi rumah tangga saya. Terbukti saya bukan seorang pemimpin keluarga yang baik. Saya seorang pemimpin yang kalah. Saudara. Tetapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya diurapi. Saudara. Panjenengane nedai aku. Dia turun kepada saya. Saudara. Apa yang terjadi pada saya? Saya dirubah karena dia memberi kepada saya kesaktian. Kasekten. Sehingga apa? Sehingga saya bisa berubah. Saudara, saya tidak menjadi pemarah lagi. Tidak menjadi seorang yang temperamental. Tidak, saya menjadi seorang yang sabar, yang rendah hati, dan yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Coba, orang yang sedemikian, menurut saudara bakal bisa menyelesaikan masalah apa tidak? Iya, dia pasti bisa menyelesaikan. Kalau tidak ada kasekten tersebut, orang semakin merusak, semakin hebat, semakin hancur-hancuran. Dan dia tidak menjadi kesaksian. Orang yang menjadi kesaksian adalah orang yang sudah menaklukkan. Dan saya bisa katakan tafsiran daripada menjadi saksi di Yerusalem, artinya saudara harus menaklukkan Yerusalem. Yudea menaklukkan Yudea. Samaria menaklukkan Samaria. Sampai secara globally, sampai ke ujung bumi. Yang berpudar, yang beredar, tak pernah berujung dan pangkal. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara melihat ya, pada sisi yang sebelah sini, saudara melihat adalah orang-orang yang menang. Katakan, saya mau menjadi orang yang menang. Ya. Dan di sisi sini kita melihat iblis, pekerjaan kuasa gelapan, yang dikalahkan oleh tangan dari Tuhan. Sehingga kita bisa dengan kuasa firman, katakan, sehingga saya dengan kuasa firman dan urapan Roh Kudus menaklukkan kuasa setan dan pekerjaan duniawi. Ya, saudara. Nah, untuk apa menjadi kesaksian? Supaya kita menaklukkan. Untuk apa kasekten? Coba. Apakah saudara untuk bersaksi omong, modeling gini, lisan begini, saudara harus sakti? Harus sakti apa tidak? Gak perlu. Cuma omong aja. Untuk menjadi kesaksian yang lisan begini, hanya modeling begini, saya tidak perlu sakti buat apa. Asal saya bisa omong, saya tidak bisu, saya bisa ngomong. Saya bisa menjadi kesaksian. Tetapi apa maksud kesaksian? Kok sampai-sampainya Allah memberi kasekten kepada kita? Nah, kalau saudara tidak baca bahasa Jawa, tidak mengerti ini. Ya, cuma kuasa begitu aja. Tetapi kenapa kok orang menjadi kesaksian harus punya kesaktian? Supaya orang ini menaklukkan. Katakan, supaya saya mampu menaklukkan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus. Karena saya mempunyai kasekten, power dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang pertama, ya, Yerusalem. Yerusalem adalah sentrumnya, saudara. Dan Yerusalem adalah pusat daripada budaya dan agama-agama yang lahir pada waktu itu. Teristimewa agama Yahudi lebih dahulu, sebelum Yesus, dan kemudian setelah Yesus lahir, agama Kristen. Saudara, jadi beda ya,
agama Kristen dan agama Yahudi beda. Ya, saudara. Agama Yahudi yang dipeluk oleh lebih dari 80% bangsa Israel adalah Tauratis, peraturan-peraturan Musa dari perjanjian lama. Saudara, hanya sedikit dari orang Israel yang berpindah dari Yudaisme menuju kekristenan, menerima Kristus, Sang Mesias dalam hidupnya. Hanya sedikit. Saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti bahwa Yerusalem adalah sentrum daripada semua keadaan. Saudara, Yudea dan Samaria adalah episentrumnya, tepinya. Saudara, dan ujung bumi adalah nun jauhnya, pandangan jauh ke depannya, masa depannya. Yerusalem, ya. Kemudian Yudea, di bawahnya Yerusalem, nanti kita akan melihat petanya, Yudea. Dan Samaria di atasnya Yerusalem. Dan sampai ke ujung bumi, luas, ya saudara, secara universal. Itu sebab para kekasih, 3 nama yang kita kurang mengerti maksudnya akan segera kita periksa. Yang pertama, Yerusalem. Katakan Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu istimewa sekali. Saudara yang kekasih, saya tidak berbicara mengenai soal keadaan, ya saudara, geopolitik dari ibu kota Israel ini. Dulu mereka diizinkan, Israel ini adalah anak tiri, anak pungut oleh PBB. Ya, saudara, pertama-tama mereka menyatakan merdeka tahun 1948, saudara, maka Yerusalem ini ditentukan ibu kotanya, yaitu Tel Aviv. Apa sebab? Karena menjadi kontroversi dan pertentangan sepanjang sejarah manusia. Kalau Yerusalem dijadikan ibu kota, ya saudara. Nah, itu sebab di Tel Aviv. Tetapi kita tahu baru sekitar 4 tahun yang lalu, saudara, Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan beberapa negara Eropa dan Asia mengklaim dan mengizinkan dan merestui Israel menggunakan Yerusalem sebagai ibu kota. Dan itu pertanda Tuhan mau datang. Apa? Tuhan mau datang. Karena Yerusalem akan menjadi panas sekali. Selain udaranya memang daerah tropis, saudara, panas sekali. Tetapi juga Yerusalem menjadi pusat pertikaian dunia. Kalau sampai Yerusalem menjadi ibu kota, saudara, maka banyak negara tidak bisa terima. Itu sebab kita melihat keakhiran dunia sudah dekat. Jadi Yerusalem yang saya akan sampaikan bukan kotanya. Kita sama sekali lepas daripada geopolitik Yerusalem dengan segala percaturan politik dunia, saudara. Tetapi Yerusalem yang rohani itu apa sih? Yang saya dan Anda harus mengerti dengan baik. Saudara, dari kata Yeru, yaitu didapat dalam keadaan. Ya, katakan, didapat oleh Tuhan dalam keadaan. Dan Salom itu adalah damai. Ya, jadi damai sejahtera yang dari Allah. Bila Yerusalem atau Yerusalem, saudara, maka artinya adalah sebuah tempat yang didapat dalam keadaan damai sejahtera yang dari Allah. Apakah ini harus ditaklukkan? Ini harus ditaklukkan. Untuk apa? Untuk supaya dengan kasekten dari Roh Kudus, saya dan Anda bisa mendapat benar-benar Yerusalem dalam hidup kita. Melalui apa, saudara? Kasekten. Kasekten apa? Roh Kudus, Roh Suci dalam bahasa Jawa. Nah, kasekten dari Roh Suci inilah yang membuat saya dan saudara bisa mengokupansi, bisa mengoccupy Yerusalem. Kita mempunyai damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan karena dibikin oleh uang. Ya, banyak cerita kalau berantem suami dan istri, kemudian suami pergi keluar, pulang sore bawa uang, istri akan berkata,
Pak sayang. Itu namanya damai karena apa? Karena uang. Ya. Yang ketawa kelihatannya sudah pengalaman. Para kekasih, jadi itulah dia. Damai karena uang, damai karena apa? Karena ini, karena itu segala macam. Semua katakan, tetapi kasekten yang saya terima untuk menaklukkan Yerusalem hanya supaya keadaan saya sekeluarga ada di dalam damai sejahtera yang dari Allah. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan. Seringkali kita mengaku damai, Yerusalem. Kita setia berbakti, tetapi realita, kenyataan, kita tidak ada damai sejahtera dari Allah. Saudara, damai sejahtera kita adalah sesuai dengan S dan K berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Saudara, suami hanya bisa damai dengan istri kalau istri dia anggap baik melayani dia. Saudara, kalau tidak, maka bisa diajak berkelahi terus dalam rumah. Nah, ini S dan K berlaku. Yerusalem tidak demikian. Itu sebab Yerusalem yang sudah jamak terjadi, yang begitu banyak terjadi dalam hidup manusia, harus kita taklukkan untuk kembali pada makna yang hakiki, yaitu damai sejahtera dari Allah. Amin. So many times our Jerusalem, that is a place that found inside and covered by the peace and joy of God. But it's only in our mouths, in our speech, but not in reality. That's why we have the power and authority of Jesus Christ and the Holy Spirit to make us to be victor, a good victory from God to overcome and to occupy Jerusalem with the original meaning. Dengan arti aslinya. Yaitu didapat, found in peace and joy from God. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Jadi betapa pentingnya Yerusalem. Jangan hanya dikatakan saja secara lisan, tetapi oh Tuhan, Engkau tahu. Hamba bawa sekarang dalam rumah-Mu ini, di rumah hamba mendengarkan berita ini. Memang sesungguhnya hamba tidak mempunyai Yerusalem dalam hidup hamba. Tolong beri kepada hamba kasekten supaya panjenengane nedai kaulo, supaya dia menjamah dan memberi kepada hamba, supaya kami penuh dengan makna Yerusalem yang Alkitabiah, yang sesungguhnya. Amin.